Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan tanah. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat saja penjelasannya. Perjanjian pinjam nama atau bisa dipakai nomini adalah perjanjian antar pihak di mana salah satu pihak menggunakan nama pihak lainnya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah, bangunan, dan lainnya. Secara material, pemilik asli dari benda tersebut bukan orang yang ada di dalam bukti kepemilikan, tetapi orang yang meminjam nama. Artinya apa? Ada pihak satu dan pihak kedua melakukan suatu perjanjian. Biasanya ini nanti dituangkan di dalam akta notarial bahwa pihak satu dan pihak satu meminjam nama pihak kedua untuk digunakan atas nama suatu kepemilikan hak, biasanya tanah atau bangunan. Yang ada di atas nama benda tersebut, dia tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan. Kewenangan yang ada ini ada berdasarkan perintah dari peminjam atau pihak satu tersebut. Fakta yang terjadi, perjanjian pinjam nama biasanya umumnya ini dilakukan atas kepemilikan hak atas tanah, di mana dilakukan oleh warga negara asing atau WNA. WNA yang ingin memiliki tanah dan atau bangunan dengan status hak milik di Indonesia akan melakukan perjanjian nomini atau pinjam nama ini. Jadi WNA meminjam nama WNI, gitu. Isi perjanjian tersebut ialah WNA meminjam nama warga negara Indonesia atau WNI agar dapat memiliki tanah dan atau bangunan dengan status hak milik, sehingga tanah atau bangunan tersebut adalah atas nama WNI secara hukumnya, karena secara bukti sertifikat adalah nama WNI. Tetapi kepemilikan tetap berada pada WNA secara de facto, karena kepemilikannya tadi dengan diikat adanya perjanjian pinjam nama tersebut atau nomini tadi yang ditentukan atau dibuat di dalam akta notarial. Mengapa harus pinjam nama? Kita lihat latar belakangnya. Bahwa dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Agraria, di sini dinyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Artinya apa? WNA tidak boleh mempunyai tanah dan atau bangunan dengan status hak milik. Jadi kalau WNA ingin punya tanah di Indonesia tidak bisa, makanya dia menggunakan nama WNI tadi, walaupun atas nama WNI, tetapi dia berkuasa penuh dengan adanya perjanjian pinjam nama tersebut. Nah, sementara ini, WNA hanya boleh mempunyai tanah dan atau bangunannya berstatus hak pakai, jadi hanya hak pakai. Dan itu pun dengan syarat, yaitu WNA tersebut haruslah berkedudukan di Indonesia. Lihat di pasal 42 Undang-Undang Agraria. Nah, di sini sehingga terjadi penyelundupan hukum, yaitu perjanjian pinjam nama tadi muncul sebagai sarana untuk mensiasati aturan larangan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA tadi, sehingga WNA bisa mempunyai tanah di Indonesia dengan meminjam nama WNI. Nah, perjanjian pinjam nama ini dituangkan dalam akta notaris, sehingga dalam bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan, tanah dan bangunan atas nama WNI, namun secara kekuasaan dan kepemilikan atas nama WNA. Bisa jadi di situ atas namanya WNI, tetapi yang menempati, yang membangun rumah, yang berkuasa penuh atas tanah dan tersebut adalah WNA. WNI hanya atas nama sertifikat saja. Nah, bagaimana kita lihat kedudukan perjanjian pinjam nama itu sendiri? Nah, dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu mulai dari kata sepakat, ucapan, objek tertentu, dan sebab yang halal,
maka perjanjian nomini tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Karena sebab dibuatnya perjanjian ini adalah untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, yaitu dana agraria, yaitu untuk WNA menguasai dan mempunyai tanah hak milik. Jadi di sini karena tadi menyeludupkan hukum tadi, tetapi sehingga perjanjian itu adalah bertentangan dengan undang-undang agraria karena prinsipnya WNA tidak mempunyai hak untuk mempunyai tanah milik. Nah, dengan demikian karena perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, ya, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya batal demi hukum perjanjian dianggap tidak ada. Karena tidak ada perjanjian dengan maka tidak ada akibat hukumnya apa-apa. Terus bagaimana jika terjadi sengketa? Nah, sengketa yang nanti akan muara pada pengadilan, kita lihat sikap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 10 tahun 2020 disebutkan mengenai perjanjian pinjam nama dalam rumusan Kamar Perdata. Yaitu kaidah hukumnya yaitu penggunaan pinjam nama atau nomini pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang, harta, aset milik WNA atau pihak lain. Jadi di sini Mahkamah Agung tetap melihat bahwa pemilik sebidang tanah atau dalam bangunan itu adalah yang ada nama di dalam sertifikat. Jadi di sini Mahkamah Agung mengesampingkan adanya perjanjian pinjam nama tersebut. Jadi jika apabila pihak ke-1 dan pihak kedua atau WNA dan ini yang bersengketa mengenai pinjam nama tersebut, artinya Mahkamah Agung tetap mengakui pemilik tanah adalah yang ada namanya di dalam sertifikat. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu walaupun ada asas kebebasan berkontrak, namun perjanjian dilakukan para pihak tidak boleh menyimpangi atau melakukan hukum yang berlaku. Itu. Jadi bukan berarti bebas berkontrak sehingga terjadi pinjam nama, ini tidak boleh. Nah, dalam perjanjian pinjam nama, pemilik tanah dan atau bangunannya adalah pihak yang ada di dalam sertifikat, bukan orang yang membiayai atau membeli menggunakan uang orang tersebut, tetapi orang yang ada di dalam sertifikat tersebut dia adalah pemilik. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.